Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bersama saya Mas DU. Dan di video kali ini kita akan membahas yang sedang ramai ya, dimana salah satu petinggi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP ya ditetapkan sebagai tersangka hari ini ya, resmi ya guys ya, setelah beberapa waktu yang lalu diperiksa. Nah, yang menarik bukan hanya itu ya, bukan hanya pengumuman kalau ini ya si Pak petinggi ini ya, Pak Sekjennya ya jadi tersangka, tapi juga ramai sekali di media sosial, banyak yang memparodikan ya pada saat beliau menangis ya. Seperti apa selengkapnya, dan buat kalian yang belum paham betul kasusnya, ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Oke guys ya, yuk kita nonton aja di TikTok nih, lagi rame ya. Mungkin kalian yang belum paham juga bisa dapat penjelasan juga ya kan ya di TikTok ya. Yuk kita buka aja nih TikToknya. 1, 2, 3 go. Nah ini Mas Dewi sudah kumpulin beberapa nih ya. Kita mulai dari ini ya. Jadi ya kita buka aja ya. Yang jadi tersangka itu adalah Pak Hasto ya, Sekjen PDIP, dan beliau ini terkait dengan kasus Harun Masiku yang sudah buron bertahun-tahun ya. Jadi ternyata setelah ditelusuri lagi ya, diperdalam lagi, beliau Pak Hasto menurut KPK terkait dengan hilangnya ya Harun Masiku ini ya. Bahkan ya tadi saya lihat terakhir ya di TV, di Metro TV ya, katanya Pak Hasto ini yang berperan dalam ini ya, memberikan info kepada Harun Masiku untuk menenggelamkan handphonenya ke ini ya, ke kolam ya katanya ya, supaya tidak bisa dilacak. Itu ya, itu dari Metro TV tadi. Cuman kita nggak mau bahas itu, kita mau bahas yang lucu-lucu aja guys ya. Tapi sebelum lucu ya, alangkah baiknya kita ngerti-ngerti dikit lah ya tentang urutan kasusnya. Yuk kita lihat dari ini ya. Yang pertama nih, detik-detik hilangnya Harun Masiku. Bentar nih. Detik-detik hilangnya Harun Masiku oleh petinggi partai. Saat itu Harun Masiku sudah dalam pantauan penyidik KPK. Tetapi ternyata penangkapan Wahyu Setiawan di Bandara Soekarno-Hatta itu bocor. Dan ada salah satu pimpinan KPK yang mengadakan press conference. Akhirnya Harun Masiku kemudian dihubungi oleh salah satu orang partai politik untuk mencelupkan HP-nya biar tidak terdeteksi. Kemudian akhirnya tetap terpantau dengan seseorang menuju ke PT IKA bersama dengan salah satu petinggi partai politik. Disitulah terjadi drama. Detik-detik hilangnya Harun Masiku oleh petinggi. Sorry ya. Jadi ini video kapan ya? 12/9 ya, bukan video terbaru. Cuman waktu itu tidak disebut siapa petinggi partai itu yang menghubungi Harun Masiku untuk supaya Harun Masiku mencelupkan HP-nya kemana ya. Kalau saya tadi sih lihat di Metro TV ya, itu sudah disebutkan ya, ternyata Pak Hasto itu ya yang nyuruh itu katanya. Kalian barangkali ada yang belum nonton, bisa dicek ya di YouTube-nya Metro TV aja ya. Jadi intinya awal mulanya seperti itu ya, sehingga diperiksa KPK. Nah yuk, ini mengenai serba-serbi Pak Hasto ya, coba kita nonton di video berikutnya dulu ya. Jadi Hasto ini adalah konsumen sekaligus produsen hoax. Waduh. Nah, ini pernyataan yang datang dari saya ya. Mas Hasto, Anda ini konsumen hoax dan produsen hoax. Gitu. Pak Kodarin. Artinya dia sedang memancing Pak Jokowi untuk melakukan laporan ini. Nah,
Bukan Pak Jokowi. Ya, soal Anies. Bukan Pak Jokowi saja. Ya, oh iya. Terutama polisi. Terutama polisi ya. Jadi dia ini mancing, mungkin tadi ya, anggaplah ya Pak Jokowi untuk melaporkan dia. Ya. Mancing polisi untuk nangkap dia. Iya, Mas Hasto ini mancing di polisi untuk nangkap dia. Justru itu adalah jebakan Batman dari Hasto. Tangannya jangan terlalu kencang. Tangannya jangan terlalu kencang. Oh gitu ya? Tolong mejanya diganti. Justru Mas Hasto itu ya sedang berusaha agar memang betul-betul dia ditangkap. Karena kalau nanti dia ditangkap, dia akan kembangkan ini menjadi isu nasional yang lebih besar lagi. Apa lagi itu berarti? Bahwa dia mengalami kriminalisasi. Nanti akan muncul tuh teman-temannya yang ikut mendukung dia. Said Didu. Mungkin nanti Pak Din Samsudin. Mungkin kawan kita Refli Harun. Mungkin muncul nanti siapa tuh? Rocky Gerung lah. Rocky Gerung pasti. Ya kan? Siapa lagi? Mungkin nanti Ferry Amsari. Mungkin nanti Bivitri Susati. Ya kan? Kawan kita semua mungkin itu. Nanti Amin Rais. Bukan mungkin. Pasti nanti Amin Rais. Gitu dia. Ini hebatnya ini bisa mengundang kita tertawa karena memang pengetahuannya banyak. Kita sudah bisa baca skenario ini, gitu. Ini kan sama juga dengan Said Didu, ya kan? Wah, dilaporkan ke polisi, langsung dia bilang saya dikriminalisasi karena membela rakyat, ya kan? Muncul pembelaan dari banyak pihak, gitu loh. Nah, ini modus operandi yang sedang dijalankan atau sedang disiapkan oleh Hasto Kristianto, gitu loh. Pertama memang dia mau membangun suasana, menciptakan kesan dan pesan bahwa ini Pak Jokowi ini curang, pilkada ini curang, gitu. Sehingga timbul simpati kepada calon-calon dari PDI Perjuangan. Itu target minimalisnya, gitu. 200 miliar kata dia kan di Jakarta. Ya, semua isu yang dia lemparkan di situlah, gitu, untuk memancing simpati, gitu. Oleh sebab itu saya sebut wawancara Hasto dan Koni Bakri ini dengan Akbar Faisal itu sebagai Dirty Vote jilid 2. Dirty Vote jilid 2. Karena dulu ada jilid 1. Yang tampil dulu di sana ada itu teman kita juga. Iya. Betul. Ada Zainal Arifin Mukhtar, ada Bivitri Susanti, ada Ferry Amsari Piliang. Piliang, nggak ada pilihan. Nanti saya konfirmasi. Saya kira semua orang Minang ada pilihan. Ada Caniago segala macam. Nah, saya sebut Dirty Vote jilid 1 itu sebagai dirty mind atau sebagai strategi Pilpres, karena kan di situ mengkonstruksi bahwa di belakang 02 itu ada kecurangan oleh Pak Jokowi dan yang lain-lain itu, gitu. Nah, salah satu bukti bahwa itu adalah kecurangan atau salah satu desain bahwa ini adalah kecurangan bahwa PJ ini adalah desain Jokowi untuk mengamankan suara dan pengurangan suara. Nah, saya sebut ini sebagai hoax, ya, atau bahkan ini jangan hoax lah. Ini sebagai ketidaktahuan dan kesempitnya wawasan berpikir, minimnya informasi. Karena yang namanya pemilu serentak itu yang berujung pada adanya PJ itu kan desain lama. Pertama bukan desain Jokowi tapi DPR, semua partai politik, ya kan, yang tidak mau ngurus pilkada tiap hari jadi digabungin aja. Yang kedua yang pengen agar pemerintahan pusat itu mulainya bareng dengan pemerintahan daerah, ya, dan itu dari 2016. Jauh sebelum kita tahu bahwa calon 2024 itu Pak Prabowo dan Mas Gibran, gitu loh. Nah ini sebetulnya ini mirip dengan itu. Jadi kenapa keluarnya baru 1-2 hari ini? Karena memang dipersiapkan untuk 27 November ini, gitu loh. Target kedua yang lebih besar lagi adalah kalau betul-betul polisi datang dan menangkap. Nah, itu jackpot buat Hasto. Itu yang ditunggu-tunggu. Makanya Mas Hasto, saya siap menyongsong 1 juta peluru, gitu kan. Makanya suara swing voter akan ke malah justru, iya. Jadi gini, sekarang ini pemerintahan ini kan sekarang secara politik terbagi dua, terbelah dua. Di satu sisi ada Pak Prabowo, ya, kemudian Pak Jokowi, ya, kemudian Koalisi Indonesia Maju, ya, dan partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Di sisi yang lain itu ada Bu Mega. Kalau bicara kepartaian, PDI Perjuangan di luar pemerintahan. Nah, ditambah dengan Anies Baswedan. Gitu. Jadi oposisi pada hari ini penghuninya itu kalau yang kalau kita urutkan itu ada Megawati, ada Anies Baswedan, gitu. Dan juga ada satu lagi Osman Sabtaodang. Itu pilihan itu. Pilihan. Oh ya, pilihan itu. Iya. Jadi ada juga siapa? Amin Rais. Oh, ada Amin Rais. Nah,
pembelahan ini sekarang itu yang kemudian Nggak pernah ketinggalan Pak kurang Amin lebih Rais, ya. bayang-bayangnya itu mewarnai proses pilkada yang terjadi, gitu. Terutama di daerah-daerah yang kompetitif, yaitu Jawa Tengah dan Jakarta. Nah, ada kepentingan dari calon-calon yang di belakang tokoh-tokoh yang berada di belakang Andika Hendi dan di belakangnya Pram dan Rano untuk memperbesar kolam suara. Kolam suara apa? Kolam suara oposisi, gitu. Nah, caranya dengan apa? Dengan ya tadi melontarkan isu ini, ya, isu bahwa Hasto tersangka, gitu. Dan jackpot yang ditunggu-tunggu adalah Hasto betul-betul tersangka dan ditangkap, gitu. Karena akan ada empati ya. Karena akan Padahal ada empati. yang biasanya yang belum memilih ini kan kelompok rasional. Betul. Kelompok akademik. Ya. Orang-orang yang berpikir. Jadi kalau orang melihat seperti itu kan sejak awal ini mancing buat Ya, pilkada. supaya kan perasaannya perasaan mereka ini menjadi terluka, simpati, kasihan gitu. Kalau Hasto ditangkap, jadi kan Mas Hasto ini kan membayangkan dirinya ini sebagai Bung Karno jilid 2. Kan dia cerita dalam podcast itu, dulu Bung Karno ditangkap, lalu kemudian banyak yang simpati gitu. Dan bahwa Prabowo dan Jokowi ini adalah Belanda. Gitu. Iya. Itu yang mau dibangun dengan podcast itu gitu. Oke, mungkin barangkali kalian yang bertanya-tanya ya, ini belum masuk di kasus KPK ya kita bahasnya. Ini pada saat ini menjelang 27 November ya. Jadi PDIP terutama Pak Hasto itu lagi gencar-gencarnya membuat narasi yang menyerang Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo ya. Jadi Bapak Muhammad Kodari ini menilai itu sebagai sebuah ya itu tadi ya pancingan ya supaya kalau jackpotnya tadi ditangkap gitu ya. Dan ternyata guys ya hari ini bakalan ditangkap beneran, tapi bukan melalui serangan-serangan itu ya, bukan melalui entah itu pencemaran nama baik atau segala macam. Ternyata ditangkap dengan sendirinya guys ya, karena KPK menemukan ya indikasi karena itu tadi ya keterlibatannya Pak Hasto dengan Harun Masiku ya, ternyata tanpa diapa-apain juga ya ketangkap sendiri. Ini agak panjang ya, ini bahasnya belum ke arah kasusnya Harun Masiku ya. Jadi tapi poin-poinnya sudah dapat di video ini udah dapat lah ya. Jadi intinya Pak Hasto itu menyerang lah gitu ya pemerintahan Pak Prabowo dan juga Bapak Jokowi guys ya. Oke, kita lanjut aja ke kasusnya Harun Masiku. Mungkin kalian barangkali ada yang lupa ya, gimana sih kasusnya Harun Masiku ini. Nih, sorry sebelum lanjut, ini kita nontonnya tadi di Forum Keadilan TV. Barangkali yang kepengen nonton lebih penuh silakan ya. Ini di TikTok Forum Keadilan TV, kalian bisa mampir ke sana ya. Ya, karena saya menilai ini sudah dapat poinnya ya. Karena yang kita bahas bukan ini ya, bukan karena yang kita bahas adalah kasus kaitannya dengan kasus Harun Masiku dan KPK ya. Nah, oke. Yuk kita lanjut nih buat kasus Harun Masiku. Tadi kita nonton di Tempo kalau nggak salah. Perasaan ya, Harun Masiku tempo.co. udah buron dari 2020, tapi kok aku baru-baru ini dengar kasusnya diangkat lagi. Bener gak sih? Betul, karena di tanggal 10 Juni 2024 lalu, penyidik KPK memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai saksi di KPK. Kok Hasto diperiksa? Apa hubungannya Hasto sama Harun Masiku? Jadi di tahun 2020, penyidik KPK Rosa Purbobekti memburu Harun dan Hasto yang ditengarai terlibat kasus suap anggota KPU Wahyu Setiawan. Terus? Nah waktu itu penyidik KPK yakin kalau duit 400 juta rupiah dari 850 juta rupiah yang diserahkan kepada Wahyu berasal dari Harun dan Hasto. Mantan penyidik KPK juga bilang kalau udah mengantongi bukti keterlibatan Hasto. Jadi itu jadi sejak 2020 udah bukti sebenarnya. Jangan bilang kalau Hasto tahu Harun Masiku di mana. Itu yang lagi diselidiki. Pas pemeriksaan di tanggal 10 Juni itu sempat ada bersih tegang karena HP dan buku catatan Hasto disita. Kenapa disita? Karena Rosa yakin kalau di HP Hasto itu ada petunjuk soal Harun. Dari HP yang disita juga, penyidik KPK agaknya udah ngantongin percakapan antara ajudan Hasto, Kusnadi, dan Hasto soal Harun Masiku. Oke. Hastonya bilang apa soal Harun?
Kepada Tempo di tanggal 20 Juni 2024, Hasto membantah kalau disebut tahu posisi Harun. Hasto mengklaim kalau penyidik salah nangkep maksud pembicaraan orang di dekatnya. Jadi runyam ya. Tapi sebenarnya keberadaan Harun ini diketahui nggak sih? Masa selama 4 tahun buron gak ada yang tahu jejaknya? Ada, di Januari tahun 2020 itu Harun pergi ke Singapura dan sempat balik ke Indonesia di tanggal 7 Januari 2020. Kedatangannya juga terekam CCTV. Nah itu terus gak ditangkep? Kan kerekam CCTV. Nah jejak Harun sempat terpantau sama tim penindakan KPK di tanggal 8 Januari 2020. Harun kelihatan merapat ke SPBU di daerah Cikini buat ketemu sama Nur Hasan, penjaga kantor Hasto Kristianto. Jadi sampai sekarang gak ada kabarnya nih Harun? Iya gak ada. Sejak saat itu Harun terus sembunyi. Sempat ada yang bilang dia di Kamboja, tapi nggak jarang juga yang bilang Harun masih di Indonesia. Oh gitu, udah 4 tahun masih nggak ketemu tuh Harun yang jago sembunyi atau yang nyari nggak serius ya? Perasaan Harun Masiku udah buron dari 2020, tapi kok aku baru-baru ini dengar kasusnya diangkat lagi. Bener gak sih? Betul, karena di tanggal 10 Juni 2024 lalu, penyidik KPK memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai saksi di KPK. Kok Hasto diperiksa? Apa hubungannya Hasto sama Harun Masiku? Jadi di tahun 2020, penyidik KPK Rosa Purbobekti membunuh Harun. Ini udah muter lagi ya. Oke, ini mulai masuk ke poinnya ya. Jadi bagaimana kaitan dari Pak Hasto dengan kasusnya Harun Masiku ya. Jadi udah dijelaskan ya sama tempo.co ya. Kalian barangkali ada yang belum ikuti ya, yang pengen ikuti silakan ya di TikTok ya. Jadi dengan gaya penyampaian yang milenial ya, kita jadi lebih tahu ya. Sebenarnya pada tahun 2020 sudah ada bukti-bukti mungkin cuman belum terlalu kuat gitu ya, sehingga baru di tahun ini dieksekusi lah ya. Jadi ada bukti mengarah keterkaitan Pak Hasto ini sejak tahun 2020 sebenarnya. Dan Pak Harun Masiku pun sebenarnya itu sempat keluar masuk Indonesia ya, entah gimana ya, bisa nggak kena ya sampai hari ini, bisa nggak ketangkep ya. Oke, ini kan serius-seriusnya, nanti ada lucu-lucunya, tenang aja guys ya. Pelan-pelan ya, jangan langsung lucu, nanti nggak seru ya. Oke, lanjut ya. Harun dan Hasto yang ditengarai terlibat salah pencet. Breaking news. Nah ini breaking news hari ini ya. Tersangka nangis nggak lo? Pasti dia lagi sesengukan guys. Nangis dia. Anak-anak jenderal yang belum follow aku ini guys, di follow dulu ya agar berita terbaru tidak tertinggal kawan. Mantap. Toto Gemoy 08. Berita heboh, berita mengharukan, berita menyedihkan sekaligus menyenangkan. Kalau menurut kalian berita ini apa guys? Menyenangkan, menyedihkan, atau mengharukan? Komen ya kawan. Ditunggu komenannya guys. Ditunggu para netizen. Sekjen PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mana nih Mak Banteng? Kalau udah ditetapin katanya dia mau datang. Mau datang ngapain? Nemenin ya? Hah? Jadi guys, Pak Prabowo menunjukkan bahwa jangan main-main terhadap korupsi di Indonesia ya. Sekelas sekjen Partai Banteng saja guys jadi tersangka. Kawal terus kawan. Kawal terus jenderal kita guys untuk menyikat koruptor-koruptor, tikus-tikus perampok uang rakyat, menyala anak jenderal. Boom, boom, meledak bos. Breaking news. Boom, boom, meledak bos ya. Ini dari Toto Gemoy 08 ya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Ini hari ini ya. Kalau yang sebelumnya kan itu masih itu bukan berita terbaru ya. Jadi analisa-analisa sebelum sampai Pak Hasto menjadi tersangka, dan ini hari ini ya, jadi yang terbaru ya. Yuk kita lanjut, ada dua nih yang salah. Hasto, Sekjen PDIP resmi jadi tersangka KPK soal dugaan suap bareng Harun Masiku.
Masiku aja masih buron, tapi dramanya baru dimulai. Kasus ini ternyata bikin heboh teman-teman, karena Hasto ini dituduh nyuap mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan, buat ngurus pergantian antar waktu alias PAW DPR. Gimana ceritanya ya? Ya teman-teman, penetapan Hasto diumumin KPK setelah pimpinan barunya dilantik Presiden Prabowo pada 20 Desember kemarin. Pas banget kan momennya. Maka dari itu ini soal posisi DPR yang diduga dibeli lewat suap. Kalau bener ya, ini bahaya banget sih guys. Bisa makin kacau, ngancurin kepercayaan kita sama sistem politik. Harun Masiku yang udah lama hilang, makin bikin orang bertanya-tanya kan, apa iya hukum bener-bener bisa nyentuh semua orang? Gimana menurut kalian? Apakah penetapan Hasto ini jadi langkah nyata KPK atau cuma gimmick semata? Hasto, Sekjen PDIP... Ya, ini dari Putra Aji Sujati ya. Ya kurang lebih sama ya. Ini memberitakan bahwa Pak Hasto resmi dijadikan tersangka ya hari ini ya. Oke, kita langsung ke lucu-lucunya ini mungkin ya. Nah ini udah lucu nggak ya? Nah ini semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka ada orang yang menggunakan cara-cara seperti ini. Tidak boleh sedih. Tidak boleh mengeluh. Kamu mengeluh itu kan mau mencari simpati. Nggak usah. Nggak usah mengeluh. Orang tidak akan bersimpati kepadamu itu pura-pura. Kalau kamu mengeluh, dia simpati. Oh iya, dobol. Semoga ini dari Nyai Koplak ya. Luar biasa, Mbak Cemplon ini ya. Ini saya lihat di akunnya ya. Nggak cuman parodiin satu kali ini ya, parodiin yang lain-lain itu keren banget ya. Next time kita bahas ya. Tapi karena fokus ke Pak Hasto, saya carinya yang parodiin Pak Hasto. Keren banget sampean Mbak Cemplon. Oke lanjut ya. Ini nggak cuma 1-2 guys ya. Ini udah rame nih ya, niruin nangisnya Pak Hasto ini ya. Nah ini. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ini backsoundnya sih Ibu Megawati menangis. bikin ngakak juga nih. Oke, ini dari pendukung Jokowi Malbar ya, Malang Barat ya. Oke, terima kasih videonya di TikTok ya, kalian boleh ikuti ya. Lanjut. Oh ini temanku ini Mbak Mandor. Diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Oke. Ini dari Mbak Mandor Duta Angin ya. Kalian yang barangkali yang belum follow ya, silakan mampir ke akun TikToknya ya. Ini masih temen ya, Mbak Mandor Duta Angin. Keren banget. Ya berikutnya ada nggak ini? Loh, ini Mbak Mandor lagi. Diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Mbak Mandor. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Ini ngapain pegang angka nih? Coba diulang ya, diulang. 1. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Aduh, jadi Mbak Mandor ini pegang angka. Itu ternyata setiap kali ngomong ho-oh, dia ngelepas. Berarti ngitung berapa ada jumlah ho-ohnya dia ngomong. Berarti ada 10 guys ya. Coba perhatiin lagi ya. Menangis. Oh. Kami tidak menyangka. Lagi.
Oh 9. 8 ya 8. Ya coba lagi 2 Atas ya. praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar, kami semua menangis. Para kiai 3 menangis. 4 Ibu Megawati menangis. 5 Kami tidak menyangka. 6 7 Oh 7 lah, 8 nih Pak Mandor ya. Ya antara 7 sampai 8 lah ya. Mbak Mandor bisa aja. Ya lanjut aja guys. Pemirsa, inilah nominasi drama menangis terbaik di akhir tahun 2024. Lucu lagi yang akan mendapatkan penghargaan dari netizen TikTok. Inilah nominasinya. Kami semua menangis. Hasto dengan judul Ibu Megawati menangis. Tangis Tanpa Air Mata. Kami tidak menyangka. Tangis tanpa air mata. Agus dengan judul Tangisan Palsu. Miftah masuk juga guys. Dengan judul drama Akibat Tukang Es Teh. Dan pemenangnya adalah yang menang siapa pemenangnya ya? Penasaran? Kita buka dulu amplopnya. Siapa kira-kira? Gila, pinter nih makanya. Benny Wardani. Siapa Benny ya Wardani. pemenangnya? Siapa yang menang? Pemenangnya adalah Hasto dengan Tangis Tanpa Air Mata. Sesuai dugaan kalian ya. Tangis tanpa air mata. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan. Pemirsa, Oke guys, kalian yang pengen nonton lagi bisa ditonton ya di TikToknya Pak ini ya, Pak Benny Wardani ini ya. Kreatif banget ya. Jadi ada nominasi 3 tangisan terbaik di tahun 2024 ya. Di sana ada juga Agus tadi ya. Agus sedih banget tadi. Tapi nangisnya katanya nangis apa tadi? Tangisan palsu katanya. Kalau Pak Hasto tangisan tanpa air mata. Justru yang menangkan Pak Hasto ya. Oke, lanjutlah. Lucu banget ya. Terima kasih Pak Benny. Lagi ya. Semoga diberikan keadilan. Sama nih ya. Atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar, kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Hancur. Kami tidak menyangka. Ya, yang lucu pokoknya di bagian ho-ho-nya itu guys ya. Ho-ho gitu. Ini dari Amirullah ya. 10 jam yang lalu ya, belum lama nih ya. Kami semua menangis judulnya ya. Oke, lanjut. Apakah masih ada? Ya, ini yang terakhir. Semoga ini kasih liriknya. Kalian bisa ikuti. Yang benar, kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Oke, jadi yang ini enak guys, ada liriknya. Kalian bisa ikuti ya. Oke, tak putar sekali lagi ya. Barangkali kalian semua pengen ho juga ya. Yuk, lagi. Semoga diberikan keadilan. Atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar, kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Ini postingan dari siapa ini? Kinas Glow Shop. Aduh guys, udah ya. Kalau dilanjutin nih bisa terkocok ya perutnya, sampai sakit perut nih, kaku ya perutku guys ya. Oke, ya intinya itu ya di hari ini infonya Pak Hasto tersangka. Tadi saya sih lihat katanya rumahnya dijaga ketat ya sama
ini ya, sama timnya PDI Perjuangan ya. Nggak tahu kapan ditangkap, apa dipanggil ke KPK gitu, nggak tahu ya. Kita ikuti terus saja perkembangannya bagaimana ya. Ikuti terus ya channel ini ya. Kalian yang suka ya dengan video ini, jangan lupa diklik like ya. Dan buat kalian yang menunggu konten-konten kami berikutnya ya, aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua supaya tidak ketinggalan guys ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.